Selamat siang teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan bahas persepsi ya atau perspektif saya terhadap harga saham PT AKR Korporindo ya. Oke. Jadi AKR Korporindo ini sebuah nama yang mungkin kita kenal ya, kita kenal ketika kita mau isi bensin, kemudian ada logo AKR ya. Jadi sempat juga nama ini juga muncul di pompa bensin BP ya, British Petroleum, yang warnanya hijau gitu ya. Jadi di Surabaya juga ada beberapa pom BP itu ada logo AKR-nya ya. Jadi mereka bekerja sama dengan BP ya, pendistribusian bahan bakar bensin yang lebih bersih ya dibandingkan dari Pertalite ya. Nah, jadi saya kadang sering bingung ya, sering ya ada kemiripan antara ketika AKR sama Adro gitu ya. Jadi dua-dua sama-sama bergerak dalam bidang energi ya gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada gambar tangki minyak ya. Tangki minyak ini ada di Tanjung Perak. Saya juga pernah lihat ya. Waktu di Tanjung Perak ada tangki-tangki minyak besar itu dengan logo AKR gitu ya. Kemudian si AKR ini juga punya semacam perumahan atau lahan luas ya di daerah Gresik ya. Ya, panas itu di situ ya, tapi di situ juga ditawarkan juga rumah-rumahnya. Jadi saya lihat AKR ini juga ada dalam kehidupan kita ya, yang ada di Surabaya itu ya. Jadi oke, itu saya kenal 1 tahun yang terakhir ya. Oke ya. Jadi kemudian saya lihat ternyata perusahaannya juga menawarkan sahamnya di pasar modal Indonesia ya. Jadi PT AKR adalah perusahaan logistik dan rantai pasokan terkemuka dalam bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak dan kimia dasar. Jadi dia bergerak pada bahan bakar minyak dan kimia dasar. Dia punya sarana transportasi, pelabuhan dan sebagainya. Oke, ya. Nah, kemudian dia juga kan tertulis di pelabuhan di Jawa Timur. Ya, logistik, energi, solusi infrastruktur untuk investasi industri di Indonesia. Jadi dia bergerak atau bisnisnya dalam bidang itu ya. Jadi distribusi bahan bakar industri ya sepertinya ya, dan tangki minyak dan ya seperti itu ya. Oke. Kemudian nah ini ya, produk sama servisnya ini cukup jelas, sangat jelas sekali kita kelihatan di websitenya. Jadi websitenya sangat informatif dan menurut saya menarik ya. Jadi produk dan servisnya di bidang perdagangan dan distribusi BBM industri, kemudian perdagangan dan distribusi bahan kimia dasar, pelumas logistik ya, karena mereka mendistribusikan itu juga ya, kawasan industri dan pelabuhan terintegrasi ya. Jadi menurut pandangan saya ke depannya perusahaan-perusahaan semacam AKR ini juga akan sangat berperan dalam pengembangan perekonomian Indonesia ya, yang penuh dengan energi, distribusi antar pulau, logistik ya, seperti itu ya. Dan jadi menurut saya sih bisnis model kayak gini ini sangat prospek ya di 2024 dan tahun-tahun ke depannya. Oke, kemudian satu profil yang saya cukup ini ya, cukup surprise ya dengan profilnya Bapak Haryanto Adikusumo ya, ini sebagai Presiden Direktur ya. Nah, pandangan saya sih Presiden Direktur itu biasanya di belakang layar ya. Jadi tapi Pak Haryanto ini berapa kali selain saya lihat juga di website ini ya secara langsung, dia menampilkan profilnya juga di public expose yang kemarin dia juga tampil ya. Jadi kesannya positif ya bagi kita masyarakat atau calon investor itu ya. Jadi kita melihat ternyata Bapak ini juga mau tampil ya di depan ya gitu ya. Jadi oke. Ya, jadi dia memberikan pandangannya tentang
peran serta perusahaan terhadap perkembangan perekonomian Indonesia, ya. Oke ya, dan kinerja keuangannya tentunya, ya, gitu. Oke ya, jadi secara website ini cukup menarik ya, menarik, jelas. Kemudian juga tanpa bermaksud promosi ya, karena saya juga tidak ada hubungan apa-apa dan dengan perusahaan ini, ya. Tapi saya lihat juga ada informasi bahwasanya AKR ini juga mendapatkan ESG ya, Environmental Social Governance kalau nggak salah, ESG ya. Jadi tidak banyak perusahaan yang mendapatkan ESG ya, tapi AKR-nya adalah salah satu perusahaan yang mendapatkan ESG ya. Ini cukup bagus ya. Oke ya, kalau nggak salah BRI juga dapat ya ESG itu. Oke, fokus kita ada pada harganya AKR ya, atau harganya AKR Akra ya. Oke, kita masuk ke RTI. Nah, untuk Akra pada posisi tanggal 2 Januari tahun 2024 jam 1.57 pada posisi 1.490. Jadi satu lotnya adalah Rp149.000 ya. Nah, oke ya, jadi perusahaannya berada pada sektor energi ya. Jadi energi adalah salah satu sektor yang spekulasi saya akan berkembang ya, berkembang baik di tahun 2024 ini ya, selain perbankan dan properti ya gitu. Nah, dia berada pada subsektor minyak, gas, dan batu bara ya. Jadi saya sering sering menyamakan Akra ini dengan Adro ya. Mereka berdua pada bidang energi, dan mereka berdua itu termasuk yang saya sukai ya, oke ya, kinerja perusahaannya ya gitu. Nah, kemudian distribusi oil, gas, dan juga penyimpanan, perdagangan dan distribusi BBM dan bahan kimia dasar ya. Listing date-nya tahun 94. Kemudian kita masuk ke komposisi shareholder-nya ya. Oke, beberapa hal yang saya garis bawahi di sini adalah pemegang saham utama dan juga masyarakat ya. Nah, jadi masyarakat memegang 36,69% ya, hampir 37%. Batasan ideal menurut saya sih sepertiga ya, 33%. Tapi ini lebih sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian tidak ada satu nama pun yang saya kenal secara dekat ya, tidak ada, kecuali tadi itu adalah Haryanto Adikusumo ya, Pak Haryanto Adikusumo, termasuk dia salah satu pemegang saham yang cukup besar ya, 0,97% ya. Jadi dari stylenya Pak Haryanto ini yang selalu, yang berapa kali tampil ya di websitenya, mau juga di Public Expo yang kemarin, ini memberikan satu kesan yang baik bagi kita sebagai para investor ya. Jadi dia berani menjelaskan, berani menjawab pertanyaan, dia ya, pokoknya langsung tampil berhadapan dengan kita semua ya. Jadi meskipun kita tahu AKR ini satu perusahaan yang relatif sangat besar di sini ya gitu. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini juga dengan Adikusumo ya, juga dengan nama-nama Adikusumo ya. Oke ya, Sugiarto, Haryanto. Jadi ada seperti family business juga ya, atau seperti ya ada nama-nama yang sama ya. Tapi saya nggak tahu beneran ya, jadi secara dekat, jadi komen. Tapi saya lihat sih ada unsur seperti bisnis keluarga ya, sepertinya juga. Tapi saya rasa itu sangat normal dan wajar ya. Oke ya, Sugiarto Adikusumo. Jadi sejauh kinerjanya baik, kinerja keuangannya baik, saya rasa tidak menjadi masalah ya. Malah bisa menjadi satu competitive advantage ya, apabila mereka bekerja secara solid ya. Karena biasanya kalau antar keluarga itu bisa lebih dipercaya ya, tapi juga harus hati-hati ya, hubungan antar keluarga ini bisa juga
jangan sampai kehilangan aspek-aspek profesionalismenya ya. Tapi yang saya lihat sekarang mereka mampu berkembang secara luar biasa hingga pada saat ini ya. Oke, kita akan scroll ke bawah dan kita langsung masuk kepada key statistics ya. Seperti biasa kita akan lihat IPS-nya, DPS, DPR ya. Oke, kita akan lihat ini dan kita lihat IPS-nya ini meningkat sejak tahun 2020 ya. Nah, ini besar kemungkinan ditopang oleh cuan batubara yang besar ya, relatif sangat besar pada beberapa tahun yang terakhir ya kan. Nah, ini IPS-nya naik terus ya. Nah, 46, 55, 120, 114 ya, relatif tinggi seperti tahun 2022. Kemudian dividennya juga mereka bagi sekitar 50-60%. Nah, ini dalam porsi yang wajar, yang normal ya, jadi tidak berlebihan, tidak juga terlalu kecil ya menurut saya ya, jadi cukup fair ya gitu. Kemudian yang saya juga suka di sini mereka tidak pernah bolong dalam membagikan dividen ya. Nah, mereka selalu membagikan dividen ya. Nah, ini tahun 2023, 2022, 2021. Nah, kalau kita lihat selama ini ya, ini nggak pernah bolong. Kemudian kita lihat dalam 3 tahun terakhir 21, 22, 23 ya, ini tahun 21 60 tambah 85 145 tambah 75 ya 210 ya kurang lebih 300 ya. Jadi ambil kata dalam 3 tahun terakhir itu 149 jadi 10/14 ya, jadi 10/14 ya. Jadi kalau kita rata-rata ya, itu per tahunnya selama 3 tahun terakhir itu 7% ya. Nah, kalau kita lihat bunga bank sekarang 5-6 ya oke lah, jadi dividen sebagai bonus ya. Dan kalau saya nggak salah dia bagikan 2 kali setahun ya. Ya, dia bagikan tahun 23 2 kali, 22 2 kali, 21 2 kali. Jadi dia bagikan setahun 2 kali ya. Nah, oke ya. Jadi ya lumayan nggak hanya sekali, 2 kali, lumayan royal juga ya, dengan harga yang sekarang ya, seperti itu. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, kita akan highlight yang market cap-nya lumayan besar ya, hampir 30T. Kalau yang Adro tadi 70T kalau nggak salah ya. Jadi Adro 2 kalinya ya gedenya dari sisi market cap ya. Kemudian dari salesnya juga gede dan net profitnya juga lumayan ya. Jadi TT-an ya, triliun-triliunan ya gini ya. Oke. Kemudian cash flow-nya juga lumayan ya. Jadi ini kalau dilihat dari angka-angka ini memang kelihatan ya perusahaan ini cuan dan sedang bergairah untuk tumbuh ya gitu ya, nggak bertumbuh, masih bertumbuh ya gitu. Nah, kemudian kita masuk pada valuasinya ya. Valuasinya PER-nya agak besar, PBV-nya juga agak besar ya, entah kenapa kok banyak investor yang suka ya, yang kalau saya sih secara pribadi saya juga lebih ngelirik Adro ya sebenarnya ya. Oke ya, tapi ya itu tiap orang punya pandangan yang berbeda-beda ya. Banyak hal yang mungkin saya nggak tahu dari ini ya, perusahaan ini, sehingga PER-nya besar, PER-nya menurut saya besar, PBV-nya juga besar ya. Jadi ini nggak bisa saya bilang ini harga diskon ya, bukan harga diskon ya. Oke ya. Nah, kemudian DER-nya juga besar. Nah, ini ya. Jadi kalau menurut saya sih, tapi ROI-nya juga besar. Adro tadi juga besar ya, 20-an ya, bahkan lebih ya. Nah, jadi kalau saya secara pribadi sih mungkin saya prefer si Adro dulu ya daripada si Akra ya. Oke ya, tapi ya tiap orang punya preferensi yang berbeda-beda, itu hanya pendapat pribadi saya. Jadi ini yang kita lihat di sini. Nah, kemudian ke bawah lagi, nggak ada mentok ya. Nah, pembagian dividen udah saya jelaskan tadi, dia bagi 2 kali setahun. Ini bulan menjelang akhir tahun dan bulan 8, bulan 11, bulan 8, ada bulan 5, bulan 8. Oke lah, paling enggak setahun dia 2 kali bagi ya gitu. Kemudian berita-berita selama ini
tidak ada yang gimana-gimana ya. Oke, finansial net profit margin dia naik. Nah, ini yang biasa saya perhatikan sih, kalau memang NPM-nya itu naik, biasanya harga sahamnya juga langsung naik ya biasanya, atau cuan ya. Jadi begitu ada informasi oh labanya naik ya, laba bersih naik, cuannya naik, NPM-nya naik, itu biasanya sih harga saham juga akan ngikutin ya, biasanya gitu. Itu yang sensitif, biasanya pasar itu sensitif terhadap itu ya, cuannya perusahaan ya gitu. Kemudian di sini equity-nya cenderung naik, cuman yang terakhir dia turun dikit, liabilities naik ya, DER-nya ya oke ya, seperti itu tadi ya angka-angkanya. Oke. Nah, oke, kita pada bagian yang paling penting, yaitu pada harga ya 1490. Ya, 1490. Nah, ini kan menurut saya secara pribadi ya, ini harga agak tinggi ya, Jadi PER-nya ini 13, PBV-nya 2,8. Ini bukan harga diskon ya, menurut saya ini harga tinggi. Jadi kalau saya sempat punya juga, tapi kalau nggak salah sudah saya jual ya. Oke. Nah, nih ya. Saya belinya ini kan harga sekarang 1400-an ya. Jadi saya belinya saat dia 1300 atau 1200-an ya. Jadi menurut saya secara pribadi harga 1300 atau 200 itu menurut saya secara pribadi masih oke. Tapi kalau udah 400, 1400 atau 1500, jadi saya tunggu dulu ya. Saya nggak beli dulu ya. Oke ya, jadi menurut saya sih, saya secara pribadi saya belum keep dulu ya ini ya. Nah, tapi ya tiap-tiap orang punya preferensi yang berbeda. Mungkin ada juga yang mengatakan, oh harga segini waktunya untuk masuk. Tapi menurut saya secara pribadi saya akan tunggu dulu ya, apabila ada koreksi sampai 1300 atau ini pernah kan 1300 atau 1200, itu saya akan mengakumulasi dikit-dikit ya, sesuai dengan uang dingin yang ada gitu. Oke, saya rasa itu aja pandangan saya dan secara pribadi terhadap harga saham Akra ya, posisi Januari 2024 ya. Nah, sekali lagi hal ini bukan ajakan jual atau beli ya, ini adalah pandangan pribadi tentang harga saham suatu emiten pada tanggal tertentu ya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya, dan salam sehat sejahtera selalu.